melalui pengetahuan jenana, memberikan warta dharma, memberikan dharma wacana, Bapak Ibu mendengar dengan baik, setelah itu bisa mengaplikasi dalam kehidupan nyata, itu sudah yatnya yang bernilai utama. Jadi konteks yatnya sangat luas. Nah, inilah terkait. Yang pertama, ucapkan selamat datang para tamu undangan di Pura Dwi Yatnya yang kita cintai bersama ini, yang bertempat di
Desa Ranajaya, Kecamatan Tuari. Baik, dan rasa syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat melakukan kewajiban kita sebagai umat untuk melakukan. Jadi yang pertama, Romo Mangku, Jero Mangku yang disucikan melalui samskara upacara penyucian para sesepuh bina sepuh yang sempat hadir, PHDI Desa Ranajaya, PHDI Kecamatan beserta jajaran, PHDI Desa yang sempat hadir, yang saya hormati beserta para ugatra-ugatri, umat sedharma semeton yang sempat hadir, puja-puji pangastung karet yang haturkan Om Swastiastu, Om Anabadra Kertawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Jadi pada momen yang luar biasa piodalan, di mana kita di sini diajak wedal menurunkan di sini dalam arti prabawa Tuhan itu sendiri, Ide Sang Yang Widi Wasa, melalui manifestasi beliau, melalui betara betari, melalui sinar suci beliau atau dip. Maka di sini kita diuji. Maka momen di piodalan ini sudah tidak bisalah kita harus gerasa gerusu atau cepat. Ibarat dari tadi harus ada gita, ada kidung, nyanyian keagamaan. Kita diuji di sini, ya. Artinya tenang tidak kita, karena kita sudah masuk utama mandala, berarti kita ngastiti puja bakti kita dalam diri kita sudah memang lascarian, artinya tulus dan ikhlas. Umat sedharma yang berbahagia, di momen piodal ini tiang sedikit berikan tema yang mungkin perlu kita tekankan, yaitu terkait serada. Ya, ini serada ini sangat luas sekali. Kita ulas, ya. Jadi yang melakukan sebuah wacana dharma melalui suaranem, Bapak Ibu melalui semaranem, sama-sama kita melaksanakan yatnya. Ada yang melalui pengetahuan jenana memberikan warta dharma, memberikan dharma wacana, Bapak Ibu mendengar dengan baik, setelah itu bisa mengaplikasi dalam kehidupan nyata, itu sudah yatnya yang bernilai utama. Ya. Jadi konteks yatnya sangat luas. Nah, inilah terkait serada. Pertama, dalam melaksanakan sebuah tatanan upakara, entah dia kita berbicara Hindu Nusantara, artinya Hindu Nusantara adalah di mana Hindu itu berkembang, dia tidak akan mengkikis culture budaya, tetapi tetap melestarikan, mengajarkan warisan adiluhung itu. Jadi disinilah perlu kita itu lebih mantap lagi, ya, kuat lagi, ya, karena dalam Manawadama Sastra ada ayat 9 Sloka 27 ada disebutkan di situ, ya, ada disebutkan. Ini menguatkan anunya PHDI Kecamatan itu kan dalam Manawadama Sastra ada disebutkan, ya, semua aja hanya di zaman Kali Yuga adanya. Sedangkan Hindu, ya, itu sudah ada dari zaman Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. Ya. Kitab Suci Weda diturunkan melalui para maharsi. Maka sebagai rasa bakti kita, maka kita perlu mendharma baktikan ajaran Suci Weda yang telah diterima oleh para maharsi. Ya. Jadi Hindu dari zaman Kerta Yuga. Nah, jadi dari sinilah kita ini beragama Hindu bukan baru sekarang ini, bukan di zaman Kali Yuga, tetapi sudah dari zaman Kerta Yuga. Sudah ribuan tahun bahkan miliaran kali kita kelahiran sesuai dengan karma wasana masing-masing. Makanya inilah
berbahaya jika sampai ada yang lari gitu. Akan ada efeknya itu. Ya, itu penguatan dari serada. Nah, dalam melakukan sebuah tatanan upacara, entah dia besar atau kecil, dasar upacara itu ada 4 pertama. Ya, dasar yang digunakan dalam saranan itu ada patram, ada puspa, ada talam, toyam. Di sini kita seperti yang kata diuji. Ya, kalau kita bisa mengendalikan ini, ya, indria-indria kita, bagaimana kita lebih hening lagi, ya, itu akan mendapatkan juga vibrasi atau hal-hal yang baik. Nah, di serada ini, dalam penguatan serada ini, dalam penguatan tatanan upakara ini adalah masuk di konteks kerangka dasar daripada agama Hindu. Itu mempunyai kerangka dasar. Ini yang kuat, yang tidak boleh lepas, ya. Pertama, kita melakukan sebuah upacara pasti mempunyai tujuan. Dalam konteks agama itu adalah iksa namanya. Tidak mungkin kita mau feodalan tidak ada tujuannya. Ya, kita hidup pun punya tujuan, karena dalam Hindu perlu disadari setelah kita dilahirkan perlu ada 4 yang perlu kita ketahui setelah Anda lahir. Pertama, apa? Kenapa saya lahir? Ngapain saya ini setelah masih saya hidup? Kemana saya setelah kehidupan ini? Setelah itu apa yang saya bawa? Ini konsep Hindu. Jadi jika ini dilaksanakan, semua akan sadar, akan elit. Ya, tidak usah saling curang-curang dan lain sebagainya. Ya, inilah karena Hindu itu konsepnya sangat luar biasa. Ya, sudah dikodifikasi sebegitu mudah agar kita bisa lebih mengaktualisasi, melaksanakan. Ada konsep Trihita Karana, ya, apalagi Pancasrada, ada konsep Rikaya Parisuddha, ya. Kalau ini salah satunya saja betul-betul kita terapkan, niscaya kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan. Ya, bahagia. Ya, konsep ini mengajarkan semua itu. Ya, nah, kadang ini tadi terkait tatanan tatwa dan upakara ini masuk dalam kerangka dasar agama Hindu. Nah, yang kedua, ini ada tatanan etika di sini. Nah, kadang etika inilah yang merosot kan. Etika ini berarti bertindak terkait perilaku susila, perilaku kita. Baik ya kita. Nah, dalam melakukan upakara pun kita akan ada tatanan etika yang di situ. Ya, perilaku kita gimana sih? Gitu. Bicara kita gimana sih? Ya, itu. Ya, karena dalam Hindu mengajarkan jika hidup hanya memuja kepada Tuhan saja secara vertikal saja, tetapi tidak bisa bermanfaat sesama ciptaan Tuhan, berarti belum dikatakan hidup. Dalam sastra dikatakan belum dikatakan hidup. Anda hanya sebatas hidup. Makanya siapa leluhurnya manusia dibilang Manu? Manu itu siapa? Ya, makanya sang Manu dibilang kawitannya manusia. Manu itu manah. Manah itu artinya pikiran. Di antara ciptaan Tuhan hanya manusia yang punya manah, mempunyai pikiran. Yang lainnya bayu sabda. Makanya itu awitnya kita Manu, sang yang Manu dibilang. Tuh, manusia pertama dalam Hindu siapa? Manu, sang yang Manu. Karena manusia yang punya Manu, manah, pikiran. Maka dengan pikiran inilah kita bisa meningkatkan jenana kita. Pengetahuan, dengan pengetahuan berarti kita bisa meningkatkan tatanan dari tatanan tatwa, filsafat, etika, upacara. Nah, jadi ini kebanggaan kita menjadi umat Hindu, walaupun dengan etnis culture masing-masing yang berbeda. Kalau di Hindu Tamil, ya mereka ya ke India-Indiaan, tidak salah karena keturunan dari India. Ya, kenapa ada di situ? Kalau di Jawa ya sesuai dengan Jawanya, di Bali sesuai dengan Balinya. Ini kita sebagai umat Hindu ya tinggal mendharma baktikan saja. Yang sudah ada kita laksanakan, kita jalani, kita tekuni. Karena kalau berbicara konteks agama
tidak bisa berbicara secara teorika saja, nggak bisa. Teori bisa, tulisannya bisa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menerapkan, menghayati, mengamalkan dalam kehidupan nyata, aksi nyatanya. Itu baru bisa berguna, gitu. Kuat mungkin, sangat. Maka dalam konsep hidup, kalau bicara surga dan neraka, surga itu dalam hidup adalah hanya sebuah jalan terang, neraka adalah sebuah jalan yang gelap. Makanya setelah manusia finish, dead, ya, baik buruknya ditakar, bukan kita yang menakar. Makanya yang berbuatnya banyak baiknya pasti ada jeleknya, makanya dihabiskanlah dulu jeleknya dulu, masuk di neraka dulu, baru ke surga. Ini hanya persinggahan, karena tujuan sejati Hindu adalah moksha tam jagatita yaja iki dharma. Tetapi tahapan itu harus melalui reinkarnasi. Maharsi saja Bu, sebelum mencapai moksha sudah 3 kali reinkarnasi baru bisa mencapai moksha atau dikenal dengan nibbanam. Itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan saling selulung sebayun take rahayu sagung dumadi yang waliang untuk para pesanti. Om Santi 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 Om. Fish, mantap ini. Kita lihat dapurnya. Wih ya, gimana Mbak? Sehat Mbak? Mantap. Nanti biar bisa dirilis ini masuk di YouTube. Ya, ini Semoton Hindu Jawa ini. Habis feodalannya ini. Ini siapkan jajanan. Oh, seperti ini. Makanan khas ini. Oh, dibeli ini ya. Ini. Oh iya. Piye Mbah? Coba kata-kata anu. Ape-ape. Oh, iki mbah-mbahe Hindu Jawa nih ya ini. Pak Mangkunya ya. Ya ini asli ini Hindu Jawa ini asli. Iki Mbah Jawa iki. Ya, ayo. Mbah Jawa. Iki Romo Jawa ya. Kita lihat lagi ini prasadam lagi ya, tambah banyak-banyak. Wes.